Nah, ini sambil disetting, Anda bisa baca sebagian toh. Bisa. Bahwa urutan panen dan pasca panen buah kakao itu pertama ini buah. Nah, mendeteksi buah yang matang. Sudah gambar pertama di paling kiri. Setelah ada ini buah matang, kalau panennya sedikit, Anda itu bisa simpan sampai 10 hari di dalam keranjang. Oke? 10 hari. Usahakan satu keranjang itu isinya yang disimpan itu 400 buah. 400 buah itu kan nanti jadi 40 kilo. Itu syarat minimal untuk fermentasi. Penjenengan tidak bisa fermentasi 10 kilo, tidak bisa. Wah, sauman lah kita kalau. Mengapa harus 40 kilo? Itu syarat minimal hasil bisa. Gitu. Mengapa Pak harus 40 kilo? Supaya panas yang terbentuk dalam kota nantinya itu cukup tinggi. Suhu fermentasi itu minimal itu 45 derajat. Hangat tadi. Biar fermentasinya. Karena itu untuk kesempurnaan Suhu fermentasi. Jadi Anda simpan dulu, kalau panennya sedikit, simpan dulu, begitu mencukupi baru dibelah, hati-hati. Kalau bisa jangan pakai golok. Nah, sesudah itu masukkan kotak fermentasi. Jadi kayu. Anda harus kritis Pak petani. Mengapa kok harus kayu? Kalau bisa tebalnya 2 cm. Menjaga panas. Kotak itu kan isolator panas. Kalau jenengan pakai ember, ya nanti panasnya itu hilang. Kalau pakai kayu itu kan isolator. Jadi panas tidak bisa menerobos keluar. Karena syarat fermentasi itu tadi suhunya minimal harus 45 di hari ketiga fermentasi. Keuntungan pakai kayu lagi, dia tahan korosi. Karena hasil fermentasi itu adalah asam kutlak yang itu sangat korosif. Kemarin kan kita ke tempat yang fermentasi. Setahu saya kalau fermentasi kan harus rapat. Tapi kenapa dilupangin? Ada lubangnya. Kalau pertanyaan itu saya balik dengan kenapa harus dilubangi. Apa? Ya sama itu akses oksigen. Fermentasi kan perlu oksigen. Pak Kun tadi kalau harus anaerobik, Anda tahu tidak maksudnya anaerobik? Anaerobik itu hanya oksigen. Kalau anaerobik berarti tanpa oksigen, makanya ditutup itu. Pakai oksigen. Nah, pengeluarannya hasil fermentasi CO2 dari mana? Itu sudah mulai keluar belum itu gelembungnya? Belum. Nah, Pak Kun ini pintar itu. Profesor organik. Belum. Nah, supaya itu tidak meledos. Sebab hasil fermentasi itu salah satunya adalah gas CO2. Kalau itu Anda pengep itu lama-lama tabungnya rusak. Makanya diberi akses oleh Pak Kun pipa atau selang, terus dimasukkan air, botol yang diberi air. Terus masuknya direndam itu apa? Angin luar nggak bisa. Nah, Anda sudah mulai pintar itu.
Pak petani tubruk, Turki, ini mengapa sebelah penjenengan itu ngantuk semua di tanah? Ya karena ngantuk, kurang tidur. Belum minum kopi. Minum kopi. Ya. Sekarang, Bu Maria, ambilkan kopi dia. Masih garam. Kalau dengan tidur itu percuma Bu. BI itu membiayai Anda. Saya tadi udah ngerayu Bu, Duni dari BI Bok dikasih uang aku. Ya enggak saya kasih Pak wong ngantuk. Apa saya bayar orang ngantuk? Ya. Ini tuh Pak Daimon ya, Pak Daimon tuh pernah merasakan saya gelendengi waktu kursus. Karena apa? Waktu kursus dia main HP. Tahuan. Itu Pak Selamat itu, meringis itu. Ya. Kalau ada orang bicara itu ya dengarkan, jangan main. Saya kalau Anda bicara itu, HP saya nggak pernah saya hidup. Pak Wara, itu Pak Wara. Jangan Pak Waras. Makin Waras nang alas. maka harusnya saya nambahin yang terhormat Pak Wara. Oh, enggak usah. Kotak kopi, Pak. Kotak kayu. Kotak kayu. Gulungan itu maksudnya untuk memasukkan oksigen, mengeluarkan cairan fermentasi. Cairan fermentasi itu kan menghasilkan cairan. Oh iya. Nah kalau kotaknya itu ada lawat, cairannya itu Anda kumpulin. Jadi bir itu. Bisa mabok ya. Enggak semua bir itu mabuk. Bir meletok. Itu cairannya kalau udah banyak Anda didihkan supaya steril, kemudian Minuman. Anda minum, saring minum. Siapa yang bilang mabuk? Enggak ada itu. Kalau mau mabuk, Anda lanjutkan fermentasinya sehingga tumbuh alkohol. Saya tidak menyarankan, hanya memberikan pengetahuan. Yang boleh mabuk silakan. Kan resiko sendiri. Iya. Nanti sebelum masuk Sirotol Mustaqim kan ditanya, Anda pernah mabuk enggak? Kalau pernah ya batal. Apalagi fungsi kotak. Nah, kotak pun itu sambungannya Anda harus pakai pasta. Anda tahu pasta? Iya. Pantai. Pantai. Tidak boleh pakai logam biasa, paku biasa. Gitu. Nanti karaten. Bijinya jadi hitam-hitam, udah tidak laku. Juga pengaruh isi ya Pak. Iya. Kalau ireng kan jauh kurang Iya, menarik. betul ya. Ireng itu ireng kayak Ya apa? Pak itu tapi boleh, monggo. Yang penting tidak memberikan kontaminasi pada biji. Oke? Lebih baik lagi kalau penjenengan gaplok. Tahu gaplok? Kayak siku gitu loh. Rem ya, yang stainless steel. Itu paling bagus. Supaya awet. Ya. Terus apa mana ya? Harus kayu kan, kayu itu menahan panas, terus kedua menahan korosi. Kalau Anda pakai trim, ya wes, sebulan itu udah habis, bijinya hitam semua. Jadi saya memberitahukan pengalaman yang pernah saya temui. Setelah fermentasi 5 hari, nanti saya beri alasan mengapa 5 hari.
kok tidak sehat saja. Salui. Habis itu dijemur di para-para. Gede kan. Para-para itu artinya meja pengering. Ini kan diskusi apa? Itu kan kotak itu kan kalau di ini kan 40 40 kilo minimal. minimal 40 Itu kilo. kemarin kayaknya kok sedikit. Apakah itu harus apa ya? Udah jadi keharusan 40 kilo gitu. Ketika Itu kita- syarat supaya hasil fermentasinya itu punya tingkat keasaman. keasamannya rendah, kemudian warna bijinya itu jadi coklat semua namanya. Nanti saya tunjukin, ya. Nah, tidak ada pertanyaan lagi. Apa? Kalau seandainya tadi kan kotak kayu menjadi kelembapan, terus dilubangi juga untuk mengeluarkan lendir atau pergantian udara. Kemudian untuk menghindari korosif. Nah seandainya misalkan kita pakai kotak plastik yang sudah ada di pasaran, tapi itu sudah berlubang sehingga tetap ada sirkulasi, apa itu mengurangi kualitas? Cepat juga. Jadi apa? Fungsi yang kedua menahan Panas. Kalau pakai plastik itu kan tipis, panasnya cepat timbul. Ya. Syarat fermentasi itu kan salah satunya panas. Nah, seperti itu kan semula terbuka. Di atasnya ada tutup daun. Oh ini. Ya. Daun pisang sama nganggo terlempar wae lah. Jadi petani itu kadang-kadang ikut-ikutan. Karena fungsi penahan panasnya jadi nggak ada. Nah kalau samping kiri kanan bagus, depan belakang bagus, terus atasnya terbuka, kan ngabal. Padahal bau itu kita nggak enak. Kayak ikan asin lah untungnya. Karena tutuplah yang di atas itu dengan bahan yang punya sifat menahan panas juga. Salah satunya adalah karungkon. Itu pun yang pasti. Mengapa Pak karungkon? Ya itu tadi menahan panas. Yang kedua, uap air itu bisa menembus keluar. Kalau pakai plastik, daun bambu itu nanti kan tidak bisa ditembus uap air. Jadi itu kebun masuklah